Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fil azani wal iqamati. Ini bab tentang azan dan iqamah. Jadi cara azan kayak apa, cara iqamah kayak apa. Jadi azan itu apabila sudah masuk waktunya sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang beriman ada waktu yang sudah dipardukan. Jadi kalau sembarangan orang sholat, dikira sholat itu kapan saja. Jadi sholat itu fardu yang sudah ditetapkan waktunya. Jadi apabila sudah masuk waktu azan itu artinya memanggil orang untuk sholat, azan karena. Wal iqamah itu apabila sudah azan, iqamah itu artinya sudah menunaikan sholat. Kalau azan membawai, kalau iqamah itu membawai sembahyang. Kalau azan itu mengumpulkan orang, niatnya itu supaya orang terkumpul. Huma keduanya azan dan iqamah al-i'lamu, memberitahu. Jadi adzan iqamah itu pengertian menurut bahasa memberitahu, pengumuman bahasa kita. Wa syar'an, dan menurut syara' ma'urifa minal alfadil masyhurati fihima. Menurut syara' yaitu yang telah diketahui, yang telah dikenal dari lafaz-lafaznya yang masyhur. Masyhur itu yang sudah terkenal. Fihima, pada keduanya. Jadi adzan dan iqamah itu kalimatnya, lafaznya sudah terkenal. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Berarti 4 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 4 kali. Jadi bagus itu diwasal. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Sambung Ru-nya disambung. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi pendek yang pertama tuh, yang kedua memanjang. Jadi yang terpaling, yang pertama panjang, yang kedua pendek. Salah. Yang pertama tuh pendek, yang kedua panjang. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, setelah Allahu akbar, Allahu akbar, baca pelan-pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah pasnya. Jadi gini, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sudahlah. Sebelum membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita tuh bersaksi dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru nyaringi. Jadi sebelum bersaksi untuk orang lain, kita bersaksi dulu pelan. Nah gitu. Jadi kan mananya i'lam. I'lam itu memberitahu bahwa sholat sudah sampai. Jadi kita menyuruh orang bersaksi, kita kada. Artinya kita dulu bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru dua kali juga orang. Hah? Dua kali juga. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru asyhadu an la ilaha illallah, pendek. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi yang pertama pendek, yang kedua panjang. Nanti diterangkan di sini kenapa jadi harus pelan kita dulu bersaksi. Tidak Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, baru untuk orang lain. Nah, beritahu orang lain. Huma keduanya adzan dan iqamah itu al-i'lam, memberitahu bahwa waktu sudah sampai. Wa syar'an, dan menurut syariat ma'urifa minal alfadil masyhurati fihima,
adzan dan qomat yang sudah dikenal lapas-lapasnya pada keduanya. Sudah terkenal lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sebelum adzan dan qomat ini Nabi Muhammad lawan sahabat musyawarah, dikumpul. Sahabat itu mesti di Mekah, kumpul. Setelah dikumpul, jar Nabi, ini ada masalah untuk memulai sholat. Jadi sebelum sholat tuh untuk mengajak orang tuh bagaimana caranya? Ada yang berpendapat kita ambil daun aja. Daun itu modelnya kulit kambing yang dikeringkan, kemudian diikat, dicatuk, dagoi. Sudah. Ada lagi yang lain, kita menggunakan lonceng aja. Jadi semua pendapat-pendapat itu ditampung Nabi aja. Nabi kada menolak. Setelah itu, setelah habis semuanya Bilal. Kalau menurut ulun jadi Bilal, padahal Bilal ini orang hitam peka, rambutnya keriting dan jauh-jauh berdiam. Karena di sini sahabat yang hebat-hebat loh di mukanya. Jadi Nabi menurut ulun lah, kalaunya untuk membawa orang sembahyang tuh baik Allahu Akbar 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi yang lainnya sama lawan aku bermimpi gitu juga ya. Ya begak menggawil lawan Bilal, aku termimpi juan ini ya, bukan karena dapat aku. Karena tadi aku termimpi dan Nabi musyawarah. Jadi menurut kalian yang mana kira-kira yang kita ambil? Jadi yang lain saya ulun 4 pendapat Bilal aja. Yang saya kopang kan banyak yang termimpi. Jadi yang pun Bilal dipakai. Ya, jadi kalau subuh nang kayak Pak subuh ini ditambahi sorong oleh Bilal, kada musyawarah. Salatu khairum minan naum. Salatu khairum. Jadi lima itu ditagur oleh sahabat, kenapa ditambah aja? Bah orangnya kena bangunnya. Baik hukum gitu dibadakan Nabi, dan Nabi iya bagus tuh ya. Artinya itu sudah gretek ilham itu sudah diberi oleh Allah. Karena Bilal orang suci, masalah suci karena dia asalnya orang yang sudah ditawan orang, apa tuh budak, artinya asalnya budak itu disiksa hidup-hidup oleh Abu Jahal, kan ampun Abu Jahal asalnya. Jadi Bilal ini budaknya Abu Jahal. Jadi mendengar bahwa Bilal ini masuk Islam, dipenderi secara pelan-pelan, wahai Bilal, kalau kamu nak selamat masih umpat aku yang berbulik lawan agama nenek moyang kita, Tuhan bertuhankan Uzza, Lata, Manat. Jadi jadi Bilal, la Allahu Ahad jadinya. Tidak, aku bertuhankan Allah Ahad. Kalau engkau itu kira caranya dipaksa kada mau, diapai kada mau, lembut kada mau, dibawanya ke padang pasir yang gunung Sahara yang panas banar tuh, disiksanya di situ. Bajunya dipaculnya, disuruh guring di atas betalantang di atas batu yang besar. Ya menatup lah, iwak aja masak. Jadi iwak diandang dipanggang berapa menit sama menggoreng saking panasnya. Jadi ada habar orang lewat melihat itu, diupadakan lawan bubuhan sahabat, di Bilal disiksa sana aja. Aku tadi pas anak mengembala lewat di situ. Jadi melihat yang lain dicobanya, sahabat itu kada langsung percaya apabila mendengar berita tuh. Jangan langsung ditaguk, tabayun dulu. Lihati bujur kadanya. Sekalinya ada orang melihati bujur. Jadi Abu Bakar mendatangi Abu Bakar, wahai Abu Jahal, aku tukar aja si Bilal nih ya. Hah? Anda menukari orang yang hinang gini macam-macam badannya. Berapa kamu wani? Ini sekian jar Abu Jahal. Jadi mau berapa dirham, berapa dinar gitu. Jadi itu karya Abu Bakar, bahasa itu karya Abu Bakar dimerdekakan. Lalu bebas kayaknya sudah. Lalu berguru Nabi Muhammad. Setiap ada Nabi Muhammad, di situ ada Bilal. Ya tukang adzannya, suaranya bagus. Nah, jadi Bilal itu orang yang penuh dengan penderitaan. Islamnya itu penuh dengan penderitaan. Di antara orang yang masuk Islam dapat banyak siksaan yaitu Bilal bin Rabah.
Wal aslu fihima, dan asal kata pada keduanya adzan dan qomat al ijtima'u menurut ulama yang ijtima', al masbuku, lihatlah dapatlah. Ini. Yang terdahulu artinya adzan dan qomat biru iyati Abdullah bin Zaidin al-masyurah, dengan bermimpinya Abdullah bin Zaid al-masyurah yang masyur, lailatan pada suatu malam. Tasyawaru, para sahabat bermusyawarah, fima yajma'u, apa yang dia kumpulkan manusia. Artinya Nabi Muhammad mengumpulkan manusia. Si Abdullah bin Zaid ini bermimpi. Nah, Abdullah bin Zaid ini termasuk orang yang menulis Al-Quran. Jadi apabila turun Al-Quran, Abdullah bin Zaid ini nulisnya. Jadi apabila turun Quran, Abdullah bin Zaid yang menulis. Kenapa Nabi Muhammad kadang menulis seorang? Karena Nabi Muhammad itu salah satu namanya Al-Ummiyu. Al-Ummiyu itu kalau bahasa kitanya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Apakah itu menurunkan derajat Rasulullah? Jawabannya tidak. Justru kalau Nabi bisa membaca, bisa menulis, itu menurunkan derajat Rasulullah. Kenapa? Orang kafir itu tidak percaya Quran itu ditulis oleh Nabi, bukan firman Allah. Ini Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak betul. Itu mukjizat. Saking hebatnya Al-Quran, apabila turun Quran ditulis oleh Abdullah bin Zaid. Nabinya penghafal. Iya, Nabi Muhammad begitu langsung turun hafal. Apa yang itu ada umat Nabi Muhammad yang namanya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i itu apabila membaca kitab ditutupnya sebuting, gitu. Sininya dibuka. Setiap membaca ditutup sininya. Kalau membaca di sini ditutup, di sini dibuka, di sini ditutup. Lalu kawannya bertakut, kenapa jadi membaca kitab itu aja? Karena dibuka semuanya. Kalau aku buka semuanya, yang tamu di sini hafal, dilihat aja hafal langsung. Jadi apa yang berjalan, apa yang diucapkan orang mulai di rumah sampai ke pasar, apa yang diucap orang itu hafal semuanya. Orang berkisah misalnya di pinggir jalan loh, hafal semuanya. Jadi Imam Syafi'i ini mengaji lawan Imam Malik. Jadi kitab Muwatta ini gelarnya seini nah. Gelarnya tebalnya seini. Kita hadis Muwatta, di dalamnya hadis semuanya. Jadi ujar Imam Malik, kamu sebelum belajar di sini ini dihafal dulu kitab ini ya. Sama lawan teman-temannya menghafal semuanya. Alhamdulillah ulun sudah hafal ya. Takjub. Karena datang takjub. Jadi dibukanya aja langsung hafal. Buka hafal langsung baca hafal. Melihat ini hafal, melihat ini hafal. Nah, itu saking hebatnya. Bersih apa lagi Nabi Muhammad. Nah, gitu. Jadi Nabi Muhammad ini seluruh kebaikan, seluruh mukjizat semua terkumpul dalam diri Nabi Muhammad. Ilmu dari awal sampai akhir terkumpul Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu punya sahabat namanya Ali bin Abi Thalib. Itu sebuah keponakan Nabi. Abu Thalib itu anaknya pamannya. Anaknya sepupu sekali. Jadi ana Madinatul Ilmi, aku adalah kotanya ilmu jar Nabi. Wa Aliyun babuha, dan Ali pintunya. Artinya apabila ingin mendapatkan ilmu, pintunya dari Ali. Jadi sahabat lain karena percaya bahwa Ali itu orangnya cerdas. Jadi dikirim 41 ulama seluruh jazirah Arab. 40 ulama yang ditakuni sebutin aja mal ilmu. Apa itu ilmu? Jadi semuanya 40 terjawab. Tak jawab semuanya, lain-lain jawabannya. Tujuannya sama. 40-nya. Kalau kita menerangkan al ilmu, mal ilmu, al ilmu nurun.
Datang pulang kena mal ilmu, al ilmu bertambah yazidu wala yanqus. Ilmu itu bertambah terus dan apabila diberikan tambah. Pokoknya 40 ulama itu terjawab semuanya dengan pertanyaan satu, mal ilmu, apa ilmu? Seandainya aku jar Ali mentafsirkan satu bismillahirrahmanirrahim, itu 100 onta di kitabnya itu di bawah, di belakangnya masih kurang ontanya, saking cerdasnya lah. Itu pintunya aja, pintu. Apalagi Maidan, apalagi ibu kotanya. Nah gitu. Apa tadi? Wahya kama fi Hah? wahya Wahya kama fi sunani Abi Dauda, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sunan Abi Daud. Jadi Sunan Abi Daud ini kitab 12 jilid. Jadi berapa depak? Nah, di situ dijelaskan. Jadi apabila orang berdebat cuman satu ilmu aja, berarti orang tuh mah ada. Jadi kullu bid'atin dhalalah. Ad-dhalalatu finnar, itu yang disuruhnya terus kada bisa ayat hadis yang lain. Nah, itu ketahuan bodohnya. Mana Junid? Wahya kama fi sunan Abi Daud an Abdullah, dari riwayat dari Abdullah annahu qol, bahwasanya Abdullah berkata, lamma amaron nabiyyu, manakala Nabi Muhammad SAW menyuruh, bin nakusi, dengan nakus. Nakus ini sejenis untuk mengajak orang berkumpul, yang kayak drum band, kayak lonceng, itu semuanya benda-benda yang mengajak orang, nakus namanya. Yu'malu liyudrabu bihi linnas, dikerjakan untuk dipukul, mengajak manusia berkumpul, itu nakus. Lonceng termasuk nakus juga, dauh termasuk nakus juga. Li jam'i sholati, untuk mengumpulkan orang supaya sholat. Caranya dipukul tadi, gandang tadi, atau lonceng dibunyikan. Topabi, berkeliling ia kepadaku, wa anana imun, dan aku sedang tidur. Jadi digawinya aja sudah, maksudnya sebelum masuk sholat kayak dauh dicatuknya kemana-mana. Dari kita ronda, karena kita tuh kalau bulan puasa tuh apa ngarannya? Menguni sahur. Nah kayak itu menguni sahur, percis. Jar Abdullah wa ana naimun, aku sedang tidur. Ada sahabat lain tuh memukul gandang supaya orang bangunan sembahyang. Wa ana naimun, rajulun yahmilu nakusan fi yadihi, ada seorang laki-laki membawa drum band di tangannya. Fakultu ya Abdullah, wahai aku katakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ittabi an-nakus, umpati aku membawa gandang ini. Faqala, maka dia berkata, wa ma tasna'u bih, untuk apa kamu bawa itu gandang ini? Qultu, aku katakan, nad'u bihi ila shalah, aku membawai orang untuk sembahyang. Qala awala adulluka ala ma huwa khairun min dzalika, berkata ya Abdullah, adakah aku tunjukkan kepadamu yang lebih baik dari itu? Ujar si Abdullah. Fakultu lahu, maka berkata, bala, mawe. Jadi ujar yang laki-laki tadi membawa gandang, membawa Abdullah bin Zaid. Mau kau umpat aku? Ujar si orang laki-laki yang membawa gandang tadi, membawa apa, dauh bahasa kita kan. Jadi ujar Abdullah bin Zaid, maukah aku tunjukkan lebih baik kepada itu? Ujarnya. Ujar Abdullah bin Zaid, qala bala. Ujar laki-laki ini, inggih ulun mau. Faqala, maka berkata, taqulu, engkau baca Allahu Akbar ila akhirih, ila akhiril adan, sampai penghabisan adan. Tsumma istakhara anni ghairu ba'idin, tsumma istakhara, kemudian ia berdudi dariku tidak jauh.
Tsumma qala, kemudian berkata, wa taqul idza qumta ila shalah, apabila engkau ingin mendirikan salat, Allahu Akbar ila akhir. Baca Allahu Akbar sampai habis. Al-iqamah ila akhir al-iqamah. Falamma asbahtu, manakala aku bangun pagi, ataitun nabiyya, aku datang kepada Nabi, fa akhbartuhu bima ra'aitu, maka aku habarkan apa yang kulihat. Faqala, maka wajan Nabi, innama li ru'ya haqqin. Oh, ini bermimpi juga si Abdullah bin Zaid dia bermimpi lah. Faqala innaha, maka sesungguhnya, maka Nabi bersabda, innaha li ru'ya haqqun, itu mimpinya benar. Insyaallah jika Allah menghendaki. Kum ma Bilal, ikan berdiri bersama Bilal. Falqi alaihi, maka sampaikan adzan tadi kepada Bilal cara-caranya, ma ra'aita, apa yang kau bermimpi. Faliyu adzin bihi, maka adzanlah si Bilal dengan kalimat itu, Allahu Akbar tadi. Fa innahu anda sautan, maka bahwasanya si Bilal itu senyaring-nyaring suara mingka dari engkau. Fakumtu ma'a Bilal, maka aku berdiri bersama Bilal. Faja'altu alqiya alaihi, maka aku bersama Bilal, maka aku beradhan. Fayadun bihi, maka beradhan dengan dia. Fasami dzalika Umar bin Khattab, maka mendengar Abdullah bin Khattab, wa fi baiti, dia berada di rumah. Fa kharaja yajru ridahu, maka dia keluar menghiris surbannya, artinya selendangnya dihiris sampai ke sempat bersurban. Wa yaqulun, berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, ya Rasulullah laqad ra'aitu mithla dama qulta, sesungguhnya aku bermimpi seumpama apa yang engkau lihat. Faqala, maka berkata Umar, falillahil hamdu, maka milik puji bagi Allah. Qila ra'aha bid'atu asyarti sahabiyan, maka bermimpi dengan kalimat Allahu Akbar itu lebih dari 10 sahabat mimpinya sama, yaitu Allahu Akbar 4 kali, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, itu. Jadi mereka itu bermimpi. Asalnya membawa bermusyawarah, di sini di kitab lain diterangkan bahwa dia musyawarah. Nah, kita baca terjemahannya lah. Jadi itu makna kitab aja. Iqamah adalah ijma ulama yang didahului oleh mimpi. Nah, sahabat Abdullah bin Yazid yang telah masyhur di malam musyawarah membahas cara musyawarah juga sambungannya. Waqad yusanul adanu nilah. Ya sambungannya. Waqad yusanul adanu lil fajri li ghairi sholati kama fi adani fi udhunil mafhumi wal masru'i wal ghadbani wa man sa'a khuluquhu min insanin aw baimatin wa indal hariki wa inda taqulil gilani ay tamarrudil jinni wa huwa wal iqamatu bi udhunail mauludi wa khalfal musafiri. Dan sungguh disunatkan adzan selain sholat. Jadi boleh juga disunatkan adzan selain untuk sholat. Kama fi udhunil mahmumi wal masru'i, di telinga orang yang gundah gulana, artinya orang yang susah. Wal masru'i, orang yang suka banting-banting barang, suka mahamuk. Wal ghadbani, suka marah. Jadilah orang banyak susah, orang yang suka membuang-buang atau berhampas-hampas, orang yang suka marah. Waman saulukuhu, dan orang yang jahat perangainya, min insaninka, manusiakah, aw bahimatin, atau binatang atau hewan peliharaan kita, sukanya mahamuk, meninjak macam-macam. Wa indal hariki, dan ketika terjadi kebakaran. Wa inda taghawulil ghilani ay tamarudil jinni. Jadi maknanya taghulil ghilani, maknanya ay itu ada terjemahnya tamurudi nakal, jin nakal. Jadi wa wal iqamah fi udhunil maulud, dan di bekamatnya di telinga orang yang dilahirkan. Wa khalfal musafiri, dan orang hendak tolak
musafir. Oh, ini ada yang diumpati. Jadi apabila anak kita atau orang-orang yang suka kesurupan, adzan di telinga kanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kada dikomatkan sini, tapi kalaunya bayi lahir yaitu diadani dan dikomati. Fi udunail mauludi wa khalfal musafiri, dan orang yang anak belayar, biasanya kan orang naik haji adzan lo. Nah, itu mengambil di sini. Jadi kada sembarangan. Wallahu a'lam. Sampai tadi ulang, yusannu 'alal kifayati wa yusulu bi fi'lil ba'di adanun iqamatun li khabaris sahihaini hadratis shalah wa yadin lakum ahadukum. Wa yusannu 'alal kifayah, disunatkan kifayah. Hafalannya mana?